lo sedih, duniamu sepi, tonton saja Kominfo. Pas lagi nganggur, wifi gratis, buruan nonton Kominfo. Kominfo, Kominfo, Komeng Info, Komeng Info, Kominfo, Kominfo, bikin hatimu gembira. Ah, ini Pak Rudi nih, kita udah bareng-bareng. Ini teman-teman satu markas. Ini Pak saya, kepala markas. Dan ini kepala KSR. Bapak kayaknya kepala kereta nih. Tapi orang-orang bilang sih saya kepala charger. Oh, charger masih ada palang. Berarti pakai charger yang model lama nih. Nih, Iya. Fahri. Fahri. Komandan KSR. Oh, komandan. KSR itu Komeng suka rujak. Enggak. Apa? KSR itu kops Kop sok gitu. enggak, Kop pedahar gitu. sukarela. Oh. Kop tenaga sukarela. Oh, Kop sukarela. T-nya Kop mana? sukarela. Kop sukarela. Tanya mendingan sama Fahrinya langsung. Iya, Pak. Iya. Hari. Apa? KSR. Coba nanya. Saya. Nah, KSR. Nah, dijelasin masalah KSR nih. Tugas-tugasnya juga apa? KSR sendiri adalah singkatan dari Korps Sukarelawan, Pak. Yang berusia 18 sampai 32 tahun. Sampai 32 tahun. Yang Bapak udah nggak pantas. Bapak udah bukan KSR lagi, Kaseto. yang menjadi ujung tombaknya pelayanan PMI, Pak. Jadi kalau ada kegiatan penanggulangan bencana, pertolongan pertama, emergensi, itu adalah KSR, Pak, yang melakukan tindakannya. Kita ini apa nih, Pak saya? Tenaga pengurus ya. TSR. Tenaga Sukarela. Kalau sudah lewat dari 32 tahun, itu profesi dan sebagainya itu adalah tenaga sukarela. Jadi orang-orang yang mau mengabdi di PMI Kabupaten Bogor demi kemanusiaan itu dipersilakan melalui tenaga sukarela. Sukarela. Kalau yang usianya sudah Lewat dari 32 itu. Iya. Terus berarti di PMI itu ada 2. Ya, Mas Fahri. Ada PMR. Dari mulai PMR. Enggak, ada yang tadi KSR Sama TSR. TSR gitu. Kalau PMR kan masuknya KSR juga ya? Ya, relawan juga sama. Relawan tapi di tingkat sekolah. Di Tingkat sekolah ya. Ada Mula, Madya, Wira. Mula, Madya, Wira. Wira. Ya. Tapi yang Mula tuh apa ya? SD. Oh, SD itu udah bisa masuk sebenarnya ya? Masuk menjadi relawan PMI tingkat Mula di SD. Itu apa dia kalau mau jadi relawan kan masih SD, Mas Fahri? Seperti ini, Pak.
Dibentuknya PMR adalah salah satu sumber dayanya PMI untuk menjadi relawan masa depan. Dipersiapkan menjadi relawan masa depan. Udah masuk ke PMR Wira, nah harusnya naik tuh ke KSR. Nah, KSR relawan. Tapi kalau cara mendidiknya atau ada kasih ininya apa yang mula gitu? Sebenarnya sudah ada kurikulum yang baku yang sudah jelas tentang pendidikan PMR. Tetap diajarkan tentang pertolongan pertama, tapi di tingkat keluarga kayak gitu. Keluarga orang lain gitu Pak Rudi. Keluarga sendiri dulu. Buat di rumah gitu maksudnya. Iya, keluarga kita. Iya, maksudnya yang di rumah. Iya. Ya. Lah kalau kayak keong kan rumahnya di bawah-bawah, itu gimana? Itu kan bayi Nata. Oh, bayi Nata. Saya kira bayi Haki. Iya. Jadi sebenarnya dari tingkat SD sudah dipersiapkan untuk kalau yang mau jadi relawan. Gitu. Nah, sekarang di PMI itu ada apa aja sih? Orang taunya PMI itu donor darah habis perkara titik. Ya kan? Iya. Ada apa aja tuh Mas Pari? Wah, banyak di PMI itu kegiatan-kegiatannya. Selain fokus kita PMI pada kegiatan kemanusiaan, bakti sosial dan pertolongan serta penanggulangan bencananya. Gitu. Nah, terus? Jadi di samping bencana barangkali saya tambahin, juga kita itu pelayanan kesehatan baik secara pelayanan kesehatan di lapangan maupun pelayanan kesehatan di rumah sakit, yaitu melalui donor darah tadi. Dengan kita mendistribusikan darah untuk orang-orang yang sakit di rumah sakit itu membantu, sehingga sekarang menjadikan suatu obat ya bahwa darah itu. Nah itu juga jadi orang yang tahunya cuma PMI itu donor darah kan? Iya. Padahal PMI itu identik dengan bencana alam. Setiap ada insiden di lapangan dan apapun kejadiannya itu PMI turun tangan. Lebih dulu lagi malah. Ya, bahkan sampai pendidikan pelatihan juga kita turun, baik keselamatan kerja di perusahaan maupun di masyarakat. Itu yang membutuhkan pelayanan mereka untuk masing-masing minimal buat dirinya sendiri. Betul. Kita berikan pertolongan semacam itu, pendidikan semacam pertolongan ada, itu ya. Ada. Ya itu. Jadi sosialisasinya ya. Sosialisasinya ada. Itu nanti jadi perusahaan itu yang minta Pak atau gimana? Ya, perusahaan minta kadang-kadang untuk keselamatan kerjanya kan kita turun. Lebih pada kerjasama ya. Kerjasama ya, itu kerjasama. Itu lapangan apa aja tuh ya? Bisa lapangan tenis meja, bisa. Nah sekarang di PMI sendiri ada apa aja tuh Mas Pari? Kan ada apa tuh? Water sanitasi ada apa? Nah itu tuh. Materi-materi pelatihannya. Di dalam penanggulangan bencana PMI memiliki 12 pelayanan. Mungkin sekarang sudah bertambah kayak gitu. Jadi 13 sampai 14. 14. Nambah siapa ya? Hah? Itu yang nambah di warteg. Tergantung dari jangan banyak-banyak juga. Sekarang soalnya pada naik barang ya. Jadi jangan banyak-banyak. Ada 13. Yang pertama Mas Pari. Ada pertolongan pertama kayak gitu. Pertolongan pertama. Tim pertolongan pertama lebih jelasnya. Terus yang kedua ada rumah sakit lapangan kayak gitu, medical action team kayak gitu. Rumah sakit lapangan. Rumah sakit lapangan. Jadi modelnya kayak gimana? Itu di tenda. Ya. Jadi tukang bubur kacang hijau tendanya dipinjem. Ini udah benar, cuma ngaco aja kadang ini benar sih kalau rumah sakit lapangan itu di tenda itu. Tenda ya. Benar kan nih? Iya. Tapi masa ada tulisan gitu ya? Enggak mungkin ya, paling soto babak gitu ya. Nah, terus ada lagi yang namanya tim asesmen, tim survei kayak gitu. Ini yang paling penting. Survei. Iya. Dan kebetulan kita di sini ada posko PMI, posko kita di sini. Ini banyak, hampir semua rumah di daerah sini seperti ini. Rusak, ya rusak, dan sudah tidak ada warganya. Dan saya ketemu ini aja. Tahu ngikutin saya. Saya pernah melihat itu. Biasanya ada bencana. Itu asesmen masuk tuh ya? Nah, asesmen dulu. Mendata. Itu apa aja tuh yang di survei dan didata? Lebih pada terlihat dampak bencana tersebut dengan kebutuhan si korban. Dianalisa, didata, dan dilaporkan kepada poskonya, kayak gitu, posko PMI. Umpamanya kayak kemarin tempat kita di apa itu Cinanggung. Nanggung ada longsor. Ya. Terus apa yang tim asesmen lihat? Nah, dicek dulu kondisi bangunan,
dicek dulu ada korbannya, dicek dulu tingkat kesehatannya, dan dicek kebutuhan apa saja sih yang diperlukan masyarakat tersebut. Biar tepat sasaran. Ya, jadi yang dibutuhkan cek giro enggak itu Pak Rudi? Dicek dulu diteliti apa nih, kebutuhannya apa, bukan cek dan giro. Emang nggak ada cash? Ya, yang ketiga. Nah, itu yang ketiga udah kan. Tadi pertama kan lapangan. Pertama Rumah sakit lapangan. Pertolongan pertama. Lapangan, tim survei, Asesmen. Terus Berarti yang kelima. 4 dulu dong, 4. Ini 5 gimana nih? Ini kan ngikut dia nih. Ini kan ngikut. Satu. Emang dia pakai sepatu enggak ngikut. Ini kan ngikut. 4 Iya, dulu. 4 baru 6. Iya. Saya mulai ngerti tuh. 4 nih. Yang keempat. Nah, yang keempat ada yang namanya water and sanitasi atau kebutuhan air kayak gitu. Air bersih. Air bersih. Air bersih. Iya. Air kotor diolah supaya dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Iya. Karena apa itu sampai memerlukan itu? Karena kan dari hasil asesmen atau kaji cepat, daerah tersebut memang airnya pertama kotor, tercemar. Terus yang kedua Kering. toiletnya Pak yang rusak akibat longsoran tersebut kayak gitu. Jadi kerasa kalau masyarakat tidak ada air, nggak bisa mandi, itu akan menimbulkan penyakit juga, gatal-gatal kayak gitu. Oh, itu kan bisa pakai pasir, umpamanya nggak ada air. Diperlukin gitu. Pakai pasir. Oh, tetap pakai air ya? Pakai air, Pakai tapi air. pakai pasir. Pakai air, nah kan bukan kotor nih. Jadi Iya, kotor. menggali, ada alatnya kan? Iya. Mana nih tempat yang buat keluar air nih? Buang tuh. Akuarium umpamanya. Akuarium. Itu kan ada air ya? Lain, itu kan buat ikan. Ini Oh. kan untuk masyarakat yang Oh, membutuhkan. Seperti itu ya? Iya. Jadi kelima 5. adalah Apaan? Arti kagak itu. Yang kelima. nah, Yang kelima ya ini Bang Komeng sebagai PSP, psikososial kayak gitu. Saat komedian Alfian Syah atau yang akrab disapa Komeng ikut hadir dalam acara tersebut. Bahkan Komeng yang datang bersama timnya ikut memberikan bantuan air bersih sembari melawak. Psikososial. Iya. Trauma healingnya. Ya, penanganan trauma healing bukan hanya dikasih bantuannya, tetapi perasaannya kita buat senang kayak gitu. Oh, iya. jadi kan orang yang ada sedih-sedih. Sedih, Iya, kita iya. hibur kayak gitu. Itu masuknya ke Penampungan. grup kita tuh. Ya. Koplak, Komando Ya. Pelawak. Kebetulan Bapak ini ketuanya, Bapak itu. Bapak itu tuh. Iya, maksudnya kan kalau ini sini. Iya. Bapak jauh nih, Bapak itu. Bapak itu, kamu ketua Koplak. Cuman nggak ada yang milih. Ya. Jadi, oh itu Koplak dicomot. kelima tuh itu ya. Ya. Keenam. Keenam, ada dapur umumnya juga. Oh, dapur umum yang buat jadi penyanyi. Kan itu dapur rekaman. Oleh lagi. Dapur umum itu yang menyiapkan makanan. Makanan. Yang masak-masak itu penyanyi. Oh, iya. Barang korban bencana. Oh, korban dong. bencana. Saya pengaruh ini nih. Iya. Pak Heri, ya kan? Iya. Jadi untuk masak-masak yang korban bencana. Lah sekarang begini, Mas Pari atau Pak saya ini, kita biasa masak, kita orang Bogor nih. Tahu ada terjadi bencana di Palu, kayak kemarin Sulawesi. Lah, apakah masakan kita cocok untuk orang sana? Nah, ini menjadi PR-nya tim asesmen yang pertama. Oh, tadi itu. Ya dikaji masyarakat ini sering makannya berapa kali sih sehari, Hmm. suka sarapan atau enggak, Makannya kayak jenis makanannya apa sih yang sering dikonsumsi, kalau dikasih makanan A atau B suka atau enggak kayak gitu, dengan kultur lokasi atau masyarakat tersebut kayak gitu. Iya. Kalau waktu itu yang saya enggak, saya ada di sana. Iya di sana. Di tempat. Iya, di Waktu tempat. saya ada di Iya. tempat, Yang saya alami. yang saya alami. Oh, yang saya alami. Kok lama? Iya. Yang saya alamin. Yang saya alami pertama tuh memang dari pihak PMI yang pada masak. Setelah beberapa hari pertama masih dimakan karena memang situasinya kali ya. Karena lapar. Hah? Atau lapar atau Karena- apa kan, ayo apa aja makan tuh. Karena hidup.
Ya kalau orang mati kan nggak ada lapar ya. Nggak ada Iya. apaan, emang hidup. Nah itu sudah beberapa hari ibu-ibu di sana diminta bantuan untuk masak. Iya. Nah, Ya saya gitu tuh. Ya mungkin ibu-ibu sana tuh lidahnya ngerti. Cocok. Ya, cocok dengan orang sana gitu. Nah mereka akhirnya kita cuman membantu saja. Ya. Tadinya ibu-ibu itu ngebantuin kita, akhirnya kita yang bantuin tuh ibu-ibu yang masak. Ya. Umpamanya yang tadi Pak Fahri bilang, karena orang sana umpamanya sukanya lebih ke agak asem gitu. Atau kalau di daerah Jawa Tengah agak manis kan, itu yang di ini nih ya Mas Fahri ya. Ya. Jadi melibatkan warga sana, itu istilahnya ya. iya betul. Diberdayakan. Karena PMI sendiri bergerak untuk masyarakat dan bersama masyarakat juga bergeraknya. Oh, kan lu bersama ambulan. Bersama masyarakat. Masyarakat. Yang ke-9. Oh enggak dong. Berapa tadi? Kan tadi baru 6. 6. 7 berarti. Oh 7. Ini kemana? Nanti Iya, ini iya, kan iya. tersinggung kalau Oh. dia diajak kan. Iya. Orangnya gitu loh 7 kadang-kadang. Ya Pak Fahri tahu dah. Iya. Anaknya tuh yang ya 7 Pak Fahri. Ya. Di 7 ini ada tim distribusi bantuan khusus kayak gitu. Tim kalau kitanya tim pengantar bantuan kayak gitu. Oh, distribusi. Iya. Itu Hasil asesmen tadi ya kita memberikan bantuan dari posko PMI Iya. ke masyarakat Masyarakat yang terjadi musibah itu. yang terjadi musibah. Ada tim khususnya kayak gitu. Bentuknya apapun, makanan, beras. Oh, beras. kebutuhan pokok. Ya, bisa kebutuhan pokok, intinya kebutuhan masyarakat tersebut yang dibutuhin lah di dibutuhkan. situ. Umpamanya lagi bangun tenda, kita bawa kebutuhannya tenda gitu, ada. Itu termasuk ke situ ya. Iya. Untuk perlindungan. Ada tim khusus untuk tim distribusi karena tahu sendiri ya Pak, kalau ada bantuan tuh masyarakat antusiasnya berlebihan gitu. Nah, itu saya pernah ngalamin juga Nah, itu. makanya tim distribusi ini orang yang harus spesifik, orang yang bisa mendistribusikan dengan Iya. karena banyak konflik di distribusi tersebut kayak gitu. Ya benar. Waktu itu di sini bencana, waktu itu bawa air, tapi air selalu ditahan oleh daerah sini. Yang sini nggak kebagian tuh Mas Fahri, pernah tuh kejadian tuh. Nah, itu. Nah, akhirnya tuh saya bantuin di sini, saya ngoceh-ngoceh aja di atas tangki. Yang ini lolos tuh ke sono, gitu. Ya, padahal tuh bukan bidang PSP ya. Bukan. Tapi kalau bantu-bantu sih boleh-boleh aja. Boleh kayak gitu. Ya. Karena kan untuk sesama. Nah, Kadang-kadang nggak ada begitu. Kembar dong. Bukan. Sesama kembar. Nggak sesama manusia. Hmm. Tolong menolong. Nggak kembar. Enggak kembar, Hmm. tapi mirip. Enggak kembar, ini sesama. Jadi kita harus jelasin juga. Iya. Jadi apa namanya untuk apa yang Mendistribusikan. distribusikan. Iya. Ya gitu ya. ya. Selanjutnya? Yang selanjutnya ada ke-8 Pak mengenai tentang pergudangan dan logistik Pak. Nah, ini sambung menyambung dengan distribusi kayak gitu. Oh. Gudang yang menyiapkan barang, distribusi yang mendistribusikan. Nah, Kayak gitu. Ya. Biasanya dia punya tenda sendiri tuh, Mas Khusus, Fahri kalau nggak salah tuh saya lihat tuh. Dia kayak gudang besar, apapun ada di situ tuh. Bantuan dari mana-mana di situ Di tabung situ ya. ya, kita kemas untuk diberikan kepada Salurkan. Jadi yang menampung beda, yang mendistribusikan beda ya. Ya, gudang. untuk menaruh tuh. Gitu. Hah? Dia menaruh barang-barangnya. Oh Bapak gudang malah syuting dunia lain. Lain. Itu gudang yang nggak kepake ya. Nggak kepake. Iya. Itu yang film-film setan. Iya. Gitu. Ya. Ya. Betul Pak. Pernah nonton? Pernah saya. Itu tuh, yul liatin aja. Gitu. Yang ke-9? Ke-9 itu ada yang namanya ini Pak, apa? RFL Pak. Apa itu? Restore Family Link. ya, Mencari pencarian orang hilang. Oh. Karena pada saat terjadi bencana yang besar, itu jangankan keluarganya atau harta bendanya hilang, sesama keluarganya juga ada yang hilang. Apakah keluarganya hilang karena menjadi korban lalu meninggal, atau karena terpisah saja kayak gitu. Nanti ada tim bersama kepolisian dibantu gitu untuk cari nih di mana sih kalau ada ibunya yang hilang, mempersatukan keluarga. anaknya yang hilang, kita satukan kayak gitu kembali. Oh, maksudnya diikat, disatukan. Enggak, emang kampung. Ini gimana? Jadi ini misalnya Keluarga satu nih. keluarga. Bapak, ibu, Bapak, ibu, anak. Tiba-tiba misalnya Banjir. wah kan kagak bisa ketolong misalnya anaknya nih. Bapak ibunya Ada. anaknya nggak ada. Nah, kamu main. Gue main kan kadang-kadang mungkin kena air. Oh. Itu dicari supaya ketemu. Karena dulu pernah
bapak, ibu sama anak kalau kena banjir, bapaknya nolongin anaknya doang. Ibunya Mau enggak. ditanya, Ibunya Pak, lupa. kok ibunya nggak ditolong? Biarin, saya kan bisa kawin lagi. Waduh. Ya kan itu yang repot tuh. Untung kamu bukan bagian tim SAR ya. Bagian apa saya? Ya kamu kan tadi masak air apa ya? Iya, oh jadi gitu tuh menolong. Itu berarti yang nyari itu tim tadi tuh. Ya. Iya. Masuknya tim SAR bukan? RFL. RFL. Sendiri itu. Ada timnya. ada tim. Satu tim bisa 4 atau 5 gitu. Dia Lim- cari-cari dari mulai ke tenda 1, ke tenda 2, ke penampungan A, ke penampungan B kayak gitu di tiap lokasi. Walaupun nanti sudah tidak ada, kalau bisa diketemukan jasadnya gitu ya. Iya, betul. Biar keluarganya tahu. Dan itu berlaku bukan hanya di tempat bencana, tapi di tempat Konflik. konflik atau di ini misalnya negara lain. Perang umpamanya gitu. Keluarga saya ada di Indonesia, alamatnya di sini, bisa kirim ke PMI. Ini loh alamatnya. Iya. Seandainya ada di Jawa Barat, di Gadog ini, kita yang cari ke Gadog ini. Oh berarti Disatukan. Palang Merah luar negeri minta tolong Minta gitu tolong ya. ke Indonesia. Ke yang di Indonesia tuh. Dari pusat yang minta ke provinsi ke kita. Umpamanya jatuhnya ke kabupaten, Iya. ada yang tinggal di Bogor. Ya. Umpamanya Pak Gunardi umpamanya kan. Cirinya ini, fotonya ini, iya, iya. alamatnya di sini. Ya, lalernya pindah-pindah umpamanya itu. Ini kan tar di sini, tar di sini, tar di sini. Nah, nanti baru kita temuin gitu Pak ya. Baru serahin ke Red Cross Ya. atau Palang Merah luar negeri. Nanti dipersatukan, hasilnya bisa dipersatukan apakah dijemput apa gimana gitu. Itu langsung hubungannya langsung Red Cross luar apa kita ke kedut dulu? Kedutaan. Kedut. Masa kedut emang kangen. Iya. Kangen. Ya ada kedut nih. Ada ngangen ini gitu. Lain. Itu bisa kedutaan. bisa langsung berhubungan aja. Bisa langsung. Bisa langsung ya kita. Ya. Iya. Menjembatani ya. Menjembatani gitu. Karena kan hampir seluruh dunia Palang Merah ini ya. Cuman kalau bahasa internasionalnya Red Cross. Red Cross. Ya, terus ada lagi Bulan Sabit ya. Bulan Sabit. Jadi di dunia ini ke Palang Merahan itu ada 2. Ada yang Red Cross, ada yang Bulan Sabit. Hanya satu lambang di setiap negara. Iya. Kalau Bapak nih dari bulan Rejab ya? Apa bulan Sabit? Saya habis bulan Pak. Oh. Ini kan 2 tuh berarti. Nah, yang ke Nah 10. 10 ada tim shelter atau tim tenda darurat Pak. Oh, shelter. Yang upamanya nanti dia akan mengidentifikasi butuh nggak penampungan sementara atau shelter permanen atau semi permanen kayak gitu. Seandainya kalau nggak menampung gitu ya, harus siapin lagi. Ya. Di tempat desa, di kelurahan dan sebagainya udah nggak cukup, itu ada tenda itu. Dan lanjutannya adalah ketika rumahnya udah rusak nggak mungkin kan bangun rumah lagi di situ. Nah, nanti akan dipindahkan ke lokasi yang penampungan semi permanen gitu kan. Dibuatkan ataupun di asesmen lebih dahulu dan dikaji bersama pemerintah biasanya. Tim khusus kalau itu. Oh, itu ya. Nah, Kerjasama. relokasi itu ya. Nah, Iya. relokasi betul. Ya, karena kan dari PMI tidak tahu ini tanah bisa digunakan atau enggak kan gitu Iya, Pak ya. betul. Dari pasca sampai pemulihan. Iya, takutnya kan kita udah kumpulin dapetnya tanah lempung malah pada bikin kendi. Yang ke-11. Nah, Yang ke-11 tadi saya kelupaan harusnya ada di tim pertolongan pertama ada juga tim ambulannya, Pak. Oh, yang ke-9 tadi ya. Yang awal ya. Yang awal hanya Awal. tim pertolongan pertamanya ditambah lagi tambah dengan ambulan. tim ambulan karena berbeda kayak gitu. oh gitu. Ambulan. Ya. Yang pertama tuh ya. Ya, Iya. yang pertama. Plus ambulan. Ya, karena kalau pertolongan pertama khusus pertolongannya saja, tapi kalau ambulan tiba-tiba ada yang sakit, ada yang butuh rujukan, ada yang ibu melahirkan pada saat bencana. Nanti itu tim ambulan Pak yang melayani mengantarkan ke rumah sakit. Dan dilatih khusus itu. Nah, itu dia. Ya bagaimana cara mengelola ambulan, cara parkir, cara menghidupkan ini, cara membawa pasien dan sebagainya. Iya, kalau tiba-tiba pasien yang mau ngelahirin di, kan bisa juga kita apa? Bisa ngelahirin. Iya kan kalau ibu lagi hamil mau ngelahirin kan harus tahu kan cara ininya kan. Iya, ya karena memang itu perlu pendidikan khusus. Kan pernah kejadian itu ada udah pasien masuk ambulan, akhirnya jalan supirnya ketinggalan. Kan itu kan. Lah gimana? Saya supir yang lari. Hai. Nggak taunya yang bawa ibu hamil itu. Nah itu berarti ke-10 ada. Itu
di 1 ya? Itu 1 sama 11 tadi. 1 sama 11. Sebelas. Bukan, Pak. Itu mah. Bukan. Kan tadi jadi 13. Ya, baru 11. Nah, sekarang yang 12 nih. 12. Yang 12 sebenarnya adalah hanya pendukung saja, Pak. Contoh yang ke-12 ini kayak Pusdatin atau poskonya, Pak. Pusdatin, Pusat Data dan Informasi, kayak gitu. Administrasinya. Ada lagi pendukungnya. Ada lagi kayak logistik kayak gitu. Terus ada administrasi dan ada pelaporannya juga gitu, ada tim khususnya. Tapi biasanya itu adanya di tingkat markas cabang. Jadi semua data terdata berapa jumlah Ya, laporan dari pelayanan, kebanyakan kan pelayanannya di lapangan, nanti dilaporkan ke markas cabang atau markas daerah kayak gitu. berapa yang dilayani dan sebagainya, Nah, itu apa itu. saja pelayanan yang diberikan sampai ke ambulan dan sebagainya itu ada terdata. Nah, ya data ini perlu ambulans segini. Ya. Gitu. Kalau dari Bogor ada bencana umpamanya di luar Bogor, kayak dulu di Lombok umpamanya, itu saya masuk ke posko, terus data kita diambil, dimintain kartu anggota kita, itu situ masuknya. Oh, Pusdatin ya. Pusdatin. Ya. Dan kita mau pulang juga lapor lagi tuh ke situ ya. Iya. Jangan sampai tato kita datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Bisa kayak Jainuddin. Jalangkung. Oh iya, Jalangkung. Karena data siapa yang menangani dari Palang Merah mana aja itu ada di Pusdatin itu. Pusdatin. Oh, koplak tahunya turun tanggal sekian ada juga. Oh, ada tuh datanya tuh. Seandainya ada di situ gitu berapa orang. Enggak 100. Yang ke berapa? 12 juga. 13. Lalu itu menambahan nih. Iya. Ini 13 menambahan. Ya, bisa 14, bisa 15 Ya, gitu. tim pendukungnya banyak kayak Banyak. gitu. Jadi 13 dan lain-lain mungkin Iya. gitu ya. Karena setiap kerja PMI di lapangan itu sudah ada bagian dan tim termasuk bidang-bidangnya di apa agar tupoksi pengerjaan di lapangannya sesuai dengan standar dan profesional secara relawan, Pak. Oh, gitu ya. Tapi yang paling penting adalah poin 1 dan poin sampai 11, Pak. Yang penting. Ya, itu pelayanan langsung kepada masyarakat. Iya. Oh iya. Jadi Lalu 12 cuma nyatet ini. Iya. Iya. 13 penambahan pendukung lah. Pendukung. Jadi Bapak sudah paham? Enggak dong. Oh, sama kalau begitu. Ya, saya pulang dulu deh.